Apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasi? Yuk kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mutiara dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111055. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasi. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasi? Manajemen operasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa melalui adanya pengubahan input menjadi output. Nah, produksi atau produksi sendiri merupakan proses penciptaan barang dan jasa. Contoh penciptaan barang yaitu pembuatan barang produk, misalnya ada kipas angin, TV, mesin cuci, dan lainnya. Nah, sementara untuk contoh penciptaan jasa sendiri yaitu proses yang terjadi di bank, rumah sakit, perusahaan penerbangan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama yaitu ada pemasaran. Menerima pemesanan untuk barang dan jasa, tidak akan ada aktivitas jika tidak ada penjualan. Nah, itulah yang disebut dengan pemasaran. Yang kedua ada produksi atau operasi, di mana produksi tersebut menghasilkan produk. Ya, namanya aja udah produksi, berarti suatu kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa. Nah, yang selanjutnya yaitu keuangan atau akuntansi, yaitu mengawasi sehat atau tidaknya perusahaan membayar tagihan berhubungan dengan keuangan. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari MO? Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana orang mengorganisasikan diri mereka untuk mendapatkan perusahaan yang produktif. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Nah, yang ketiga yaitu memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Yang terakhir yaitu karena bagian ini merupakan bagian paling banyak mengeluarkan biaya dalam organisasi. Nah, function bank yaitu ada marketing, operasi, finansial, atau akunting. Nah, dari beberapa kolom tadi itu masih ada anaknya lagi. Anaknya lagi yaitu ada teller scheduling, check clearing, transaction, processing, security, dan masih banyak lainnya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh manajer operasi? Manajer operasi sendiri yaitu menerapkan proses manajemen pengambilan keputusan, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengaturan karyawan, pengarahan, dan pengadilan. Ada 10 keputusan manajemen operasi. Yang pertama yaitu desain produk dan jasa. Di bagaimana kita mendesain produk tersebut. Nah, selanjutnya ada manajemen mutu. Siapa yang bertanggung jawab atas kualitas? Selanjutnya ada desain proses dan kapasitas, di mana proses apa yang dibutuhkan dan berapa kapasitas yang tersedia. Selanjutnya ada lokasi, di mana sebaiknya menempatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, selanjutnya ada desain tata letak, yaitu bagaimana kita menyusun fasilitas yang sudah tersedia. Yang selanjutnya ada sumber daya manusia dan sistem kerja, yaitu bagaimana kita menyediakan lingkungan yang layak untuk para pekerja itu bekerja pada tempat tersebut. Nah, selanjutnya ada manajemen rantai pasokan. Itu tuh siapa sih pemasok kita? Gitu. Yang selanjutnya ada persediaan. Persediaan itu berupa perencanaan kebutuhan, bahan, kapan seharusnya kita memesan kembali. Gitu. Selanjutnya ada penjadwalan jangka pendek dan jangka menengah. Itu maksudnya itu pekerjaan apa saja yang akan kita lakukan pada acara tersebut gitu. Yang terakhir yaitu ada perawatan. Siapa sih yang bertanggung jawab atas perawatan dan kapan pelaksanaan perawatan itu sendiri? Selanjutnya yang dimaksud dengan produktivitas yaitu merupakan perbandingan antara output barang dan jasa dibagi dengan satu atau lebih input, yaitu ada tenaga kerja, modal, atau manajemen. Pengukuran produktivitas sendiri yaitu ada dua, ada produktivitas faktor tunggal dan produktivitas multifaktor. Kegiatan operasi dalam sektor jasa.
Jasa bisa kita sebut sebagai servis adalah aktivitas yang biasanya menghasilkan produk tidak nyata, misalnya pendidikan, hiburan, penginapan, keuangan, dan layanan kesehatan lainnya. Nah, perbedaan antara produk dan jasa itu sangat signifikan, teman-teman. Ada sekali perbedaannya, antara lain yaitu jasa biasanya tidak nyata, sedangkan produk sifatnya itu nyata. Nah, dalam jasa terjadi interaksi yang tinggi dengan pelanggan, sehingga jasa sulit untuk distandarisasi, diotomisasi, dan dibuat seefisien mungkin sesuai dengan keinginan kita. Karena interaksi pelanggan membutuhkan kekhasan. Nah, pada kenyataannya dalam banyak kasus kekhasan inilah yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu jasa sendiri mempunyai definisi produk yang tidak konsisten. Pada dunia nyata, hampir semua jasa merupakan paduan antara jasa dan barang nyata. Sama halnya, hampir seluruh penjualan barang menyertakan atau membutuhkan jasa. Contohnya, banyak produk mempunyai komponen jasa keuangan dan transportasi. Contohnya yaitu penjualan mobil. Banyak juga jasa pelatihan purna jual dan perawatan. Contohnya mesin fotokopi dan mesin kantor. Sementara untuk contoh sistem produktif operasional input outputnya yaitu ada bank. Bank itu ada, dalam bank itu ada teller, staff, komputer, fasilitas, energi. Nah, sedangkan untuk jasanya, jasa keuangan itu ada kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Contoh selanjutnya nih, ada restoran. Restoran itu contoh barangnya itu ya, bukan barang, contoh produknya itu contoh jasanya itu ada koki, ada pelayanan, ada bahan masakan, ada juga fasilitas, ada energi. Nah, sedangkan untuk contoh jasanya yaitu ada makanan, hiburan, dan ada suasana. Masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya di sini masuk ke variabel produktivitas. Yang pertama ada tenaga kerja, bisa kita sebut dengan labor, yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Nah, peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, transportasi, sanitasi, ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Yang kedua yaitu modal atau bisa kita sebut dengan kapital. Nah, yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajaknya berlaku. Yang kedua ada manajemen, yaitu yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan oleh perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu ada fungsi manajer operasi. Pada sistem mengharuskan mereka menghadapi perubahan dan tantangan yang terus-menerus datang dari pihak yang terkait seperti pelanggan, pemilik, penyandang dana, dan pekerja. Nah, perubahan tersebut itu mengandung konsekuensi logis bahwa manajemen operasional yang dilakukan oleh manajernya harus bertanggung jawab terhadap kondisi sosial yang terjadi dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dan menjaga tingkah laku yang berakhlak. Oke, baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.